Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita dalam doa fajar. Bersyukur karena kita boleh dipertemukan dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Mari sebelum kita berdoa fajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau pertemukan kami Tuhan, untuk kami mencari wajah-Mu sebelum kami melakukan aktivitas. Tuhan, semuanya bukan karena gagah kuat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mencari Engkau dengan sepenuh hati kami. Biarkanlah Roh Kudus yang memampukan kami di setiap langkah kami. Tuhan, biarkanlah Engkau sendiri yang menuntun setiap aktivitas kami pada hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita pujikan, ku di tangan-Mu. Hidup kita di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ya, kami di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Kau tinggalkan. Kita pujikan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Ini kami Tuhan, ku di hati-Mu. Kami butuh Engkau Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Yes, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Pujikan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami
Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami di tangan-Mu Tuhan, masa depan kami ada di dalam Engkau Yesus. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami, Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami perlu Kau Roh Kudus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami tidak bisa lepas dari pegangan tangan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan, ketika Roh Kudus ada, kami selalu dimampukan dimanapun kami berada. Mari kita pujikan, berhembuslah Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus, tuntunlah setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita butuh Roh Kudus untuk selalu hadir di tempat ini. Kita butuh Roh Kudus dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Di gereja kami, di rumah tangga kami, di tempat kerja kami, di keluarga kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami. Kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Allah, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau amat baik. Oh, kiralah syikiralah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, tanpa pimpinan-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa anugerah-Mu kami tidak kuat Tuhan untuk berdiri. Kami perlu Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami perlu butuh bantuan Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari ini ada Bapak Ibu yang sakit, tetaplah melihat kuasa Tuhan. Tetaplah melihat anugerah Tuhan. Jangan pernah kau melihat penyakitmu, karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup menolong apapun persoalan kita, apapun jenis penyakit kita. Bagi orang mungkin ini mustahil, tapi kita punya sumber, segala sumber dokter, Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Jamah jubahnya, pegang tangan Tuhan, berserulah dan berdoalah. Engkau begitu baik Tuhan, dan kami yakin Engkau sudah menyembuhkan segala penyakit kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang sudah menjamah kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun doa kami yang gugur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita pujikan. Kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Imani lagu ini. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan sentuhan tangan-Mu. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap jalan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami berada di tempat ini Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, sucikan, kuduskan dalam kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami doakan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa memberkati, mengurapi setiap pelayanan beliau Tuhan, dimanapun pelayanan apapun beliau di tempat ini Tuhan, di GBS Kepunton Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari lidah bibir beliau adalah dari perkataan firman yang Tuhan taruh di perkataan beliau Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk setiap penggembalaan Bapak Yonatan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan sendiri, yang berkuasa, yang bekerja Tuhan, menaungi setiap pelayanan beliau di tempat ini Tuhan. Berilah kerendahan hati Tuhan, berilah kesabaran Tuhan untuk mengemong setiap jemaat di GBS Kepunton ini Tuhan dengan berbagai karakter. Juga berikan hikmat marifat Tuhan untuk setiap pelayanan beliau di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan untuk setiap keluarga beliau Tuhan,
Kami serahkan Ibu Lisa juga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikanlah Ibu Lisa ini Tuhan sebagai pendamping penolong yang baik, yang sepadan, baik bagi Bapak Gembala kami, sehingga mereka sejalan sepikir Tuhan di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Juga untuk setiap putra-putrinya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan saja yang senantiasa menjagai Tuhan kehidupan putra-putrinya ini Tuhan, sehingga mereka senantiasa takut akan Tuhan, sehingga melalui kehidupan putra-putrinya ini Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Juga kami serahkan Tuhan untuk setiap keluarga pastori dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di kota Solo, baik yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Kami juga serahkan untuk setiap keluarga besar Bapak Gembala kami. Tuhan sendiri juga akan memberkati, mengurapi setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur atas kebaikan Allah. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami yaitu gereja Kepunton yang Engkau percayai Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawati gereja kami, Engkau berkati gereja kami, supaya gereja kami boleh menjadi gereja Tuhan, Engkau memberikan urapan-Mu Tuhan. Supaya gereja kami, gereja Kepunton boleh menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Menjadi gereja yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian kami, melalui doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi Roh Allah hadir tinggal di dalam gereja kami, sehingga gereja kami penuh kemuliaan Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah di dalam gereja kami. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Baik Tuhan, Engkau percayai di mana buka cabang-cabang, Tuhan senantiasa memberkati di dalam gereja kami semua Tuhan, sehingga di cabang-cabang kami semua Tuhan Engkau juga memberkati, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan, karena pada saat ini adalah akhir zaman Bapa. Biar banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepadamu, banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, karena kami tahu Tuhan setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan jalan dan kebenaran kami. Sungguh Tuhan, kami percaya tanpa-Mu Bapa kami tak mampu untuk melakukan di dalam hidup ini, tetapi bersama Yesus kami pasti diberikan kemenangan dalam kemenangan. Oh sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan berkat-Mu Tuhan untuk gereja kami, yaitu untuk Radio Tifara pun Tuhan Kau sudah memberkati, sehingga banyak boleh suara-suara sampai di luar negeri pun Tuhan Kau menjangkau, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Tuhan selalu mengabulkan doa kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk Tifara Production Tuhan, berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di baik raya Tuhan, berikan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, berkati dalam segala pekerjaan pelayanannya, dalam keluarganya, di dalam segala aktivitas yang dilakukan pelayan-pelayan-Mu yang di balik raya ini Tuhan, berkati mereka dengan tangan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kasih setiamu yang luar biasa Tuhan. Dan buat Tifara Production Tuhan dapat disiarkan Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, dapat menjangkau orang-orang yang mungkin sudah lama meninggalkan gereja, mungkin sudah tidak aktif lagi ke gereja. Biarlah Tifara Production Tuhan beritakan firman-Mu, berikan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang kirangan kasih-Mu Tuhan bisa kembali lagi datang ke gereja Tuhan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tifara Production Tuhan melalui
YouTube, melalui Instagram, TikTok, dan lain sebagainya Tuhan. Biar Tuhan Tifara Production Tuhan semakin maju dan untuk mengabarkan Injil untuk seluruh manusia Tuhan. Biarlah Tifara Production itu dapat orang dapat mendengarnya Tuhan dan dapat melihatnya Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Dan biar kuasa-Mu yang nyata memberkati Tuhan. Tifara Production Tuhan semakin maju dan semakin diberkati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tifara Production Tuhan ke dalam nama Tuhan Yesus kami syukur doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sebagai anak-anak kecil dari anak-anak-Mu ini pada pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk melayani, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Yes. Kami percaya, kami yakin tidak ada yang mudah saat-saat ini Tuhan, tapi kami tahu kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan yang sudah berumur 77 tahun Kau sudah karuniakan Tuhan. Tapi semakin hari keadaan bangsa kami tidak semakin mudah, bangsa kami semakin terpuruk, bangsa kami semakin terjadi hal yang tidak pernah kami duga Tuhan. Amin. Tapi kami percaya Engkau akan pulihkan, Engkau akan bangkitkan, kembalikan bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, menjadi bangsa yang bisa dikenal dimanapun Tuhan, karena keberagamannya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Kau akan mempunyai rencana yang indah buat bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk ini semua Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan menteri-menteri semua yang bertugas di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kau beri mereka takut akan Engkau, mereka biarlah benar-benar akan bekerja untuk bangsa ini Tuhan. Amin. Bukan untuk kepentingan masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin bangsa kami ini. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berencana, Engkau yang memimpin semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu Bapa GBIS Kepunton Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu boleh memiliki satu kerinduan Bapa, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan yang menjamah Tuhan, biarlah di tengah segala ketidakpastian dunia ini Tuhan, di tengah segala kelemahan kami Tuhan, kami mau tetap bersandar hanya kepada-Mu Bapa. Dengan ajaran-ajaran-Mu yang melalui GBIS Kepunton ini Tuhan, biarlah kami boleh selalu punya kerinduan Tuhan untuk mempermuliakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu hati dan telinga seorang murid Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan, alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum pagi ini kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita, mari kita akan renungkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup ada di dalam dunia ini, kita tidak luput dari masalah, persoalan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tahu persis kemampuan kita di dalam menghadapi setiap masalah persoalan di dalam hidup kita. Tuhan tahu persis segala sesuatu yang kita miliki itu tidak akan mampu untuk kita menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak heran kalau firman Tuhan ini memberikan tawaran kepada kita. Kita renungkan, karena Tuhan
juga tidak menghendaki di saat kita mengalami satu masalah, persoalan, penderitaan, kita mengalami kejatuhan. Tetapi Tuhan menghendaki kita ini menjadi seorang pemenang. Bahkan tidak hanya sekedar pemenang, lebih dari pemenang, itu yang Tuhan kehendaki di saat kita menghadapi masalah, persoalan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, di dalam menghadapi soalan penderitaan, kita harus punya beberapa hal di dalam kehidupan kita untuk dapat kita menghadapi. Di antaranya, yang pertama, kita butuh keberanian. Peristiwa, kita lihat peristiwa Daud ya. Daud pada saat itu belum diraja. Daud, pada waktu Daud menghadapi Goliat, kita tahu pada saat Daud belum di bangsa Israel mengalami ketakutan yang amat sangat. Bangsa Israel melihat Goliat yang begitu tinggi besar, melihat suaranya yang begitu lantang, bergemuruh suaranya, mereka menjadi ketakutan. Ya, menjadi ketakutan amat sangat. Tetapi pada saat Daud ada di tengah-tengah bangsa Israel, Daud tidak mengalami ketakutan sedikit pun. Dia tidak mengalami kegentaran di dalam menghadapi Goliat. Tetapi dia mempunyai satu keberanian, dan keberaniannya itu diwujud dengan imannya, ya, dengan imannya yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, pula Daud, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi masalah persoalan penderitaan, kita perlu keberanian. Karena tanpa keberanian, muncullah ketakutan, dan kita pasti akan lari, bersembunyi, meninggalkan masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita akan seperti Daud, mempunyai satu keberanian dan mempunyai satu iman bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Hal yang kedua, kita perlu hikmat. Ada satu peristiwa ya yang perlu kita ingat, yaitu Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, pada waktu Salomo mendapat satu masalah, ada 2 wanita yang datang menghampirinya untuk minta tolong peristiwa masalah anak itu. Tetapi kita melihat Raja Salomo mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia bisa memutuskan dengan penuh kebijaksanaan, memutuskan dengan penuh keadilan, sehingga masalah yang dihadapi saat itu dapat terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, di saat menghadapi masalah persoalan, kita perlu hikmat. Mengapa? Karena tanpa hikmat kita akan salah langkah. Tanpa hikmat, apa yang kita lakukan akan kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat keadaan dunia saat ini yang banyak sekali menawarkan tawaran-tawaran yang begitu indah, yang begitu menggairahkan, yang begitu bisa menjatuhkan iman kita. Karena kalau kita melihat dunia ini menawarkan pertolongan-pertolongan yang seakan-akan cepat dapat kita rasakan. Kalau secara manusia
kita memikirkan pertumbuhan itu kelihatan kalau kita punya hikmat, maka kita bisa membandingkan bahwa pertolongan yang dari dunia ini, pertolongan yang sementara. Bahkan kalau kita punya hikmat, maka kita boleh tahu bahwa pertolongan yang dari dunia ini, ujung-ujungnya adalah maut. Meskipun secara manusia, pertolongan itu cepat sekali dapat kita rasakan. Tapi ujung-ujungnya maut. Tetapi sebaliknya, daripada mendatangkan kemenangan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita terjatuh di saat kita mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan menghendaki kemenangan itu ada di pihak kita. Ya, sehingga kalau kita punya hikmat, meskipun Tuhan seakan-akan lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Dan waktunya Tuhan itu pasti indah bagi setiap anak-anaknya. Yang ketiga, kita perlu kekuatan. Ya, kalau kita tidak ada kekuatan di dalam menghadapi masalah, maka kita tadi seperti yang saya katakan, kita akan tawar hati, kita akan mudah putus asa, kita akan terjatuh. Tapi dengan kekuatan, kita benar-benar berani menghadapi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan sekali dengan kisah seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Suatu saat burung Raja Wali dengan mata kepala saya sendiri. Ya, saya melihat, tapi pada waktu saya rasanya saya juga gelo ya, waduh, ya di Jawa Timur waktu itu, jauh-jauh, tapi yang punya baik sekali ya, dia membangunkan burung Raja Wali ini dibangunkan, dan benar Raja Wali ini bisa dibangunkan. Pertama kali dia bangun itu mengepakkan sayapnya, wah luar biasa, sayapnya itu kelihatan gagah sekali ya. Dan saya lihat kakinya itu kuat sekali. Apalagi pada waktu saya melihat matanya, sorot matanya begitu luar biasa, tajam sekali. Wah, saya sangat senang sekali melihat burung Raja Wali ini. Dan saya membayangkan, saya melihat dari sifat-sifat, saya belajar dari sebuah buku di mana seekor Raja Wali mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mempunyai mata yang begitu tajam. Dan yang sangat terkesan, pada waktu badai itu ada, Raja Wali tidak takut, tidak menghindar dari badai itu. Justru badai itu diterpa oleh burung Raja Wali ini. Dia tidak lari bersembunyi, tidak menghindar, tetapi justru dia terjang badai ini dan dia mengepakkan sayapnya yang gagah itu. Dan burung ini mengalami satu kemenangan ya. Wah, indah sekali. Begitu pula di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua yang kita perlukan, keberanian, hikmat, kekuatan, itu semua ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ini sudah ditawarkan kepada kita. Firman Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tentunya Tuhan memberi kelegaan juga lewat semuanya ini yang kita butuhkan tadi. Keberanian, hikmat, kekuatan. Kalau ketiga hal ini ada di dalam hidup kita, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Kita akan memperoleh kelegaan. Dan bahkan dengan hikmat kita akan tahu bahwa segala masalah yang kita hadapi kecil di hadapan Tuhan. Karena kita punya Allah yang lebih besar dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita lalui badai itu
tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan, bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, mari kita pegang teguh firman Tuhan ini di dalam kita melangkah kehidupan kita sepanjang hari ini, supaya apa yang kita lakukan penuh dengan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bekal firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Di saat Tuhan izinkan masalah persoalan penderitaan itu terjadi, tetapi Tuhan selalu melihat keberadaan kami. Tuhan selalu membimbing, menuntun dalam setiap langkah kehidupan ini, sehingga kami tidak akan pernah terjatuh, tetapi kami akan menjadi pemenang-pemenang. Lewat kehidupan kami semua Bapa, nama-Mu akan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu, Saudara yang mungkin perlu bantuan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.